Sejumlah negara di Asia mulai menerapkan berbagai kebijakan tak biasa untuk menghadapi krisis bahan bakar minyak akibat perang Amerika, Israel, dan Iran yang telah berlangsung lebih dari 3 pekan. Gangguan distribusi energi global, terutama karena tersendatnya jalur Selat Hormuz, memaksa banyak negara menghemat konsumsi, mengatur mobilitas, hingga memberi bantuan langsung ke masyarakat. Dan kita akan membahasnya jurus negara menghemat BBM. Kita lihat seperti apa negara-negara ini. Pertama yang menarik mungkin kita bisa lihat adalah Korea Selatan. Di sini kalau kita lihat sebenarnya Korea Selatan ini memang masih sangat membutuhkan bahan bakar impor dari negara-negara Timur Tengah. Dan mereka memang lagi mencari solusi seperti apa. Salah satunya dengan mereka menghemat energi secara nasional, kemudian juga membatasi penggunaan kendaraan, operasional instansi publik, kemudian menambah anggaran. Nah, kalau kita melihat sebenarnya salah satu yang menarik adalah Korea juga akan kembali mendorong penggunaan bahan bakar batu bara untuk energi listrik dan juga mereka melihat lagi bagaimana mengaktifkan 5 reaktor nuklir untuk membutuhkan daya listrik tambahan ketika bahan bakar melonjak tinggi. Nah, lalu kita melihat bagaimana dengan di Jepang nih. Jepang mereka akan lepas cadangan minyak nasional. Nah, mulai Maret pemerintah Jepang ini mulai melepas cadangan minyak strategis. Kalau kita tahu Jepang adalah negara yang juga membutuhkan bahan bakar minyak terutama ketika musim dingin cukup ekstrim dan mereka biasanya mendapatkan bahan bakar dari negara-negara Eropa dan juga bahan bakar minyak dari kawasan Timur Tengah. Sama halnya seperti Korea, negara ini memang harus mulai berpikir ulang mencari renewable energy dan juga mereka menggunakan reaktor nuklir kembali meskipun itu menjadi suatu perdebatan. Tapi ini seperti sebuah hal yang tidak bisa dipungkiri ketika harga minyak dan Teluk Hormuz yang begitu besar. Kalau saya sedikit kembali membahas tentang Teluk Hormuz, ini Selat Hormuz ini 20% minyak dilalui dari Selat Hormuz. Dan kalau kita bicara ada 20,3 juta metrik ton bahan bakar ini menggunakan jalur Selat Hormuz ini untuk didistribusikan ke kawasan Asia. Bahkan kalau kita tahu LNG sendiri, LPG ini dibutuhkan Asia itu sekitar 80% menggunakan jalur Selat Hormuz. Lalu kita melihat negara lain seperti apa yang membutuhkan dan melakukan negosiasi ulang dan kebijakan-kebijakan seperti apa yang bisa dilakukan sebagai intervensi untuk menjaga harga bahan bakar. Nah, ini menarik kalau kita bicara mengenai China. China ini 80% mereka impor dari Iran ya. Memang harganya murah dengan mereka diharapkan bisa menyimpan bahan bakar. Jadi saya baca ini sedikit menarik, mungkin bisa saya bagikan. China ini menyimpan sekitar 900 juta barrel cadangan minyak mereka dari mereka membeli di Iran dan ini bisa bertahan sekitar 4 bulan dengan kondisi di mana 4 bulan ini perang masih terus berlangsung. Nah, selama kalau kita melihat kurang lebih dari bulan Januari di 2026 ini, China ini sudah menaikkan sebanyak 5 kali harga minyak dunia dan selama konflik 20% harga minyak di China sejak eskalasi politik di Iran dan di Amerika dan juga Israel mereka menaikkan harga. Dan China sendiri saat ini harus kembali lagi memikirkan tidak menaikkan harga bahan bakar karena memang itu akan membebani masyarakat mengingat harga minyak yang terus naik. Mereka ketergantungan terhadap Iran karena tadi saya katakan 80% minyak mereka dari Iran dan juga mereka di satu sisi harus mulai berpikir mendapatkan bahan bakar batu bara salah satunya dari Asia yaitu Indonesia. Nah, kemudian yang menarik juga India nih. India sama seperti China, mereka membutuhkan bahan bakar terutama minyak dari kawasan Timur Tengah, hampir kurang lebih 40% mereka mendapatkan bahan bakar itu dari kawasan Timur Tengah. Dan kemarin saya juga mendapatkan informasi lebih kurang ada 4 kapal mereka ini tertahan dengan ribuan kubik bahan bakar LNG, bensin dan juga semua turunan petroleum yang tidak bisa didistribusikan akibat Selat Hormuz terkendala. Nah, ini kalau kita lihat apa saja langkahnya. Work from home sepertinya juga masih sama. Kemudian juga mengurangi layanan kantin karena kantin di sana menggunakan AC dan juga distribusi makanan. Tadi saya juga membaca bahkan ironisnya ada sejumlah restoran tidak lagi menyediakan makanan hangat karena memang membutuhkan LPG dan mereka mulai kekurangan LPG. Kemudian kendaraan listrik dan juga energi alternatif. Ada juga berita terkait dengan bagaimana industri tekstil di India Barat itu harus beralih dari menggunakan
teknologi panas yang selama ini digunakan LPG, mereka mulai berpikir untuk menggunakan kembali ke bahan bakar kayu. Lalu kita melihat bagaimana negara lain ya. Thailand ini juga mulai yang paling sederhana, mereka mengurangi suhu AC di kantor, kemudian pegawai juga menggunakan pakaian casual seperti itu, sehingga kita melihat seperti apa dampaknya. Dan yang menarik ini kalau kita bicara Filipina, ini tanggal 24 kemarin, Presiden Ferdinand Marcos Jr. sudah memberikan emergency terkait dengan bagaimana mereka mengantisipasi seandainya kebutuhan bahan bakar mereka sudah tidak ada lagi. Ini sebenarnya kalau kita melihat 45 hari cadangan bahan bakar Filipina. Dan mereka sudah menerapkan emergency terkait dengan keterbatasan bahan bakar. Sehingga mereka mulai menerapkan sejumlah kebijakan. Misalkan 4 hari kerja, WFH dan darurat energi nasional. Ini diberikan memang kondisi Filipina sendiri hampir lebih dari 90% bahan bakar mereka impor dan semua dari Timur Tengah. Lalu kita melihat bagaimana dengan Vietnam, sama seperti negara-negara Asia pada umumnya, Vietnam juga menerapkan WFH, kemudian transportasi publik, menggunakan perjalanan non-esensial, tidak dilakukan, dan juga mereka tapi di satu sisi memiliki kekuatan renewable energy, seperti energi matahari di Vietnam lumayan tinggi, kemudian penerapan energi angin, ini juga merupakan salah satu renewable energy yang menjadi kekuatan mereka, dan sepertinya mereka cukup mulai bersiap untuk menghadapi kondisi seandainya memang emergency terjadi ketika kita melihat keterbatasan bahan bakar. Indonesia ini yang menarik ya, kalau saya bacakan negara kita ini membutuhkan satu hari itu kurang lebih 82, kita membutuhkan 82,9 juta kiloliter bahan bakar. Nah, bisa Anda bayangkan, kita harus berpikir ulang bagaimana dengan 82 juta kiloliter bahan bakar ini dipenuhi dari salah satunya negara di kawasan Timur Tengah yang melalui Selat Hormuz. Ini berarti pemerintah harus mulai berpikir seperti apa solusinya. Kalau tadi di Jawa Timur, gubernurnya Jawa Timur sudah menerapkan WFH di hari Rabu, diharapkan bisa 180.000 liter terkurangi. Kemudian bagaimana dengan Jakarta dan provinsi lain, kita masih menunggu itu. Tapi kalau kita bicara mengenai rencana WFH ini sudah diucapkan oleh Bapak Menteri Keuangan Purbayu Sadewa yang mengatakan dengan WFH kurang lebih kita bisa menghemat 20% konsumsi bahan bakar. Tadi selain juga MBG yang hanya libur satu hari, itu juga bisa menambah, mengurangi 40 triliun dengan MBG. Mengingat tadi kebutuhan kita sendiri untuk bahan bakar BBM ini mencapai 82 juta kiloliter, jumlah yang begitu besar dan harus kita pikirkan bagaimana solusi ke depannya apabila distribusi bahan bakar dari Selat Hormuz yang menyumbang 20% bahan bakar dunia terkendala akibat panjangnya eskalasi politik yang hingga saat ini belum ada penyelesaian.